Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini konten kita masih di podcast Sakmatio TV ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkunjung ke rumah beliau ini, kakak dekat saya ini. Wah, Pak D bahasain anak saya nggih. Ini ceritanya beliau ini adalah sosok inspiratif bagi saya sendiri, khususnya tentunya nanti juga dipantau oleh para pemirsa Sakmatio TV, yang tentu beliau adalah latar belakangnya santri Lirboyo. Ini siapa yang nggak tahu Lirboyo? Yang lebih hebatnya lagi, ketika beliau sudah gondol dari Lirboyo, beliau mengembangkan usahanya di rumah. Nah, ini kita mau korek tentang usaha-usaha beliau dan latar belakang pendidikan beliau seperti apa. Oke, matur nuwun sangat Mas Fata, sampun kerso kita ajak wawancara, kita ajak podcast. Terima kasih, terima kasih juga datang Gus apa turun dalam bagi Alhamdulillah. Mugi-mugi silaturahim kita tetap terjalin. Amin. Begitu juga para pemirsa Sakmatio TV, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, banyak rezeki barokah, dan tentu selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Jenengan itu nama aslinya siapa? Terus nama lengkapnya siapa? Rumah di mana? Kelahiran tahun berapa itu, Mas Fatah? Perkenalkan, Nama saya dulu sebelum mondok nama saya Muhammad Joko Subianto. Setelah mondok pun ganti kalian panjenenganipun Rono Kiai Haji Athaillah Sholahuddin Anwar Lirboyo, pun ganti Muhammad Fatasyah. Karo atin nggih sami mawon Gus. Fatanku wong nom, Joko wong nom. Berarti ini Joko double lagi. Tapi udah nggak Joko toh. Pun anak lagi. Oke, Mas Joko Subianto, dan diganti setelah di Pondok Lirboyo oleh beliau Gus Atok nggih. Gus Atok ini putra atau cucu Mbah Anwar? Putra Mbah Anwar, menjadi Muhammad Fatasyah. Nah, ini jenengan itu latar belakang pendidikannya dulu di masuk Lirboyo itu ketika SD atau SMP atau SMA? Lulus STM dulu. Jenengan masuk STM. Iya. Jenengan kelahiran berapa? 80. Berarti selisih 12 tahun sama saya ini. Saya 92, saya 30, jenengan berarti udah 42, 43 ini. Berkah nama Joko. Oh itu ya, awet muda. Iya, kalau pemirsa Sakmatio TV pasti melihat ini, kita jenengan kakak saya sedikit ini, ternyata selisih 12 tahun. Ya, tapi semoga tetap awet muda. Ini apalagi jiwa semangat beliau ini di kiprahnya di masyarakat, wah luar biasa. Jiwa canom. Jiwa muda. Jenengan STM di mana, Mas? STM Senden. Senden mana ya? STM Senden itu STM Negeri 1 Klaten. Dulu STM Negeri 1 Klaten. Waktu saya masih sekolah. Di kota Klaten berarti ya? Sekarang kan SMK. Kalau tinggalnya di Dompol ya, di Dompol. Dompol itu kelurahan di Kecamatan Kemalang, Klaten. Jadi sebelah lereng Merapi, sebelah selatannya Gunung Merapi. Lalu setelah STM, jenengan pertama kali mondok itu di Lirboyo atau sebelumnya pernah mondok? Saya ngaji dan pondok Fatul Huda. Di Fatul Huda. Setelah itu matur suwun datang guru kula almarhum Yai Muhammad Habib Hashimi, sampun ngarahaken datang kula dipun arahaken ten pondok Lirboyo. Guru kula ingkang pertama kali ingkang didik lahir batin nggih panjenenganipun Yai Muhammad Abid Hashimi. Sing melantarkan kula ten Lirboyo nggih. Tapi sebelumnya jenengan pernah nyantri di beliau ya. Jadi Bapak Abid Hashimi almarhum itu mertua saya. Jadi saya kenal dengan beliau ya lantaran saya punya istri Klaten ini. Tapi ya sedulurannya kayak seduluran pirang-pirang puluh tahun gitu. Nggih. Jadi jenengan waktu mondok di Fathul Huda sebelum ke Lirboyo itu masuk STM itu? SMP udah ngaji. Mungkin ngaji tempat
Fathul Huda itu 6 tahun. 6 tahun, berarti 6 tahun semenjak mulai SD. mulai hafalan juz amma, Iqra hafalan juz amma. Habis itu Quran, katam binador. Pas dilalai ngepasi katam, rampung STM langsung budal telir. Oh, Sareng kali Busuyuti. Busuyuti putra pertama dari almarhum almarhumah sebagai Haji Abid Hashimi. Tapi secara usia hampir sama gitu kan? Sama Busuyuti selisih 2 tahun. 2 tahun. Saya tahu Busuyuti itu mungkin 82. 82 nggih, 82. Berarti jenengan itu istilahnya basic pesantrennya, basic ngajinya ya dari Fathul Huda. Fathul Huda itu. Fathul Huda. Nah, akhirnya terus direkomendasikan oleh Pak Abid Hashimi tadi untuk ke Lirboyo. Itu tahun berapa kira-kira Mas? Tahun 97. Tahun 97. 97. Akhirnya Pas moneter-moneternya. oh itu. Akhirnya jenengan masuk ke Lirboyo. Itu di mana Lirboyo? Di Indo atau di HMC atau di HM Putra? Kita rekomendasikan di HM Antara. HM Antara. Pondokipun Mbah Yayato. Oh. Itu singkat cerita jenengan pendidikan di sana berapa tahun itu? Otomatis. Oh, jenengan tadi kan STM ya. Kemudian aliyahnya formalnya. Berarti nggak meneruskan aliyahnya nggih? Aliyah Lirboyo. Enggak, aliyah maksudnya aliyah sini, SMA, aliyah negeri, SMA istilahnya. Enggak. Berarti STM lulus langsung ke Lirboyo tahun 97. Di sana masuk di HM Antara. HM Antara. Kemudian berapa tahun itu jenengan? HM Antara itu kan kita masuknya kan nggak di awal tahun. Otomatis kita masuknya tidak langsung kelas berapa gitu. Tapi di I'dadiyah dulu. Oh gitu. Oh, di sana ada kelasnya orang nggih. Sekolah persiapan. Sehingga di sekolah persiapan itu kita bisa ada kesempatan untuk belajar persiapan mau masuk kelas berapa kita siap. Akhirnya kita masuk kelas 4. Kelas 4. Tahapannya itu gimana? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Nah, tidak. Ini tidak. Kemudian Sanawiyah 1 2 3. Aliyah 1 2 3. Pada akhirnya kan saya masuk kelas 4 otomatis 3 tahun. Sanawiyah 3 tahun. Aliyah 3 tahun berarti 9 tahun. 9 tahun di Lirboyo. Jenengan lulus itu di antara atau ada masuk ke Indo atau enggak? Enggak. Saya enggak masuk Indo, langsung HM Antara. Sampai lulus. Secara formal mondok di sana sampai aliyah lulus, tapi jenjang aliyah mukim saya pindah ke Maunah Sari. Oh gitu, mukim. Ya. Khidmahnya itu. Ya. Mungkin itu ya mondoknya di sana. Sari, ngajinya di Lirboyo. tetap ngaji di Lirboyo. Oh, di Maunasari itu di Bandar Kidul itu yang ini Bang Husain Mundir itu. Gus siapa kalau yang menurutnya itu Gus? Yai Hamid. Ya Hamid nggih, ya Hamid. Ya Hamid Abdul Qadir nggih. Itu jenengan akhirnya lulus tahun keluar boyong, istilahnya boyong, santri boyong 2008. Akhirnya kan ada masa penungguan kuliah. Kan dampaknya mondok dengan menggunakan kalender Hijriah, mau menyesuaikan kalender Masehi, itu dampaknya kita menunggu. Kalau kuliah kan menunggu sampai pas ajaran baru Masehi. Akhirnya masa penungguan itu saya gunakan semaksimal mungkin untuk di pondok. Habis itu pas ada pembukaan penerimaan mahasiswa baru langsung boyong. Oh, setelah boyong akhirnya jenengan kuliah di UIN Jogja. Ya. Itu berarti akhirnya jenengan masuk UIN tadi tahun 2009 2008 juga. angkatan 2008 masuk jurusan Ahwalus Sasiyah, hukum keluarga syariah ya, syariah Ahwalus Sasiyah. Ya. Berarti jenengan syariah jurusannya fakultasnya syariah, jurusannya Ahwalus Sasiyah. Terus akhirnya jenengan kuliah itu ngekos atau PP dari Klaten Jogja? Ngekos di mana? Ngekos di dekat Ambarukmo 16 dekat. Ya, setelah semester 2 selama 1 tahun itu ya, lalu udah nikah. Oh, berarti awal-awal jenengan masuk di UIN itu langsung ngekos atau dari rumah dulu? Dari rumah paling seminggu. Nah, lalu ngekos. Itu posisinya udah nikah itu? Belum. Belum. Itu tahu berarti semester pertama. Untuk semester 2 kan saya nikah. Teman-teman itu nggak percaya.
kok kowe wani men lagi semester loro ae. Tapi kan teman-teman saya kan nggak percaya kalau umur saya sudah. Jenengan masuk kuliah, masuk UIN itu usia berapa itu? Apa ya? Mungkin udah hampir 30 atau lebih banget. Hampir ya. Lupa ya. Lupa. Yang jelas udah enggak, udah lebih dari teman-teman yang lain. 29 tahun. Oh, hampir 30 tahun itu. Terus akhirnya jenengan ngekos di dekat Amplas tadi mulai semester 3. Iya. Semester 3 sampai lulus. Sampai lulus sama istri, karena sudah beristri akhirnya Istri sama beristri di semester berapa? semester 3. Semester 3 ya, istri. Beristri ngontrak di belakang CEC. Di belakang CEC, dekat ring road nggih. Sampai lulus. Sampai ditemani sama istri. Sama istri. Dan itu udah sama anak juga itu. Itu Kan semester 3, 4, 5, 6. saya punya anak itu mundur 2 tahun. Mundur 2 tahun ya. Mundur 2 tahun. Mundur 2 tahun pas mau wisuda baru punya. Akhirnya memang disengaja mundur. oh gitu. Jadi di program itu Mental memang saya yang belum siap. oh memang mau fokus untuk pendidikan dulu. Berarti dua arah ya. Beliau juga basicnya salaf, Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Yang kedua akademisi. Ini jenengan wisuda tahun 2012. 2012 wisuda. Setelah wisuda baru memutuskan pulang ke Klaten. Belum. Itu gimana lagi tuh? Saya kan pas waktu saya ngontrak itu kan pindah. Ngontrak di belakang CEC. 1 tahun pindah ke Kerapia. Kerapia Saya Bantul. ngontrak iya. Di Kerapia Bantul. Iya. Padahal itu lebih jauh dari kampus itu. Iya, masalahnya apa ya, dulu pengen deket sama pesantren lagi. Oh, Pesantrennya biar nggak hilang, biar tetap semangat. karena kita sadar sudah berkeluarga, pada akhirnya kuliah juga usaha. Sebagai seorang laki-laki, walaupun istri saya dulu itu kan juga bidan. Tapi saya sebagai seorang laki-laki kan nggak enak. Lanang kok koyo ngene. Dia jepitor lho itu. Punya usaha yang lain daripada yang lain. Tawarannya bodo-bodo laundry, tapi laundry yang jaminan suci. Oh, iya. Nah, makanya laundry saya itu dulu namanya Tohir Mutohir, suci dan mensucikan. Enggak mau kholet ya? Ora mau kholet, ora mau jawir minyak. Lah jawir deh. Ya, berarti gini, kalau jenengan waktu itu udah usaha dan nama jenengan usaha itu laundry Tohir Mutohir yang menjamin bahwa yang laundry di situ pakaiannya selain bersih juga suci, ini pasti ada trik khusus ini agar menggunakan mesin. Nggak mungkin dong jenengan laundry manual ngubah ngocak, nggak mesin cucian. Berarti emang ada caranya apa, mencuci dengan mesin cuci biar tetap bersih dan suci. Ini caranya gimana ini? Mudah sekali aslinya. Kalau kita tahu konsep warid maurud. Warid maurud itu air itu datang. Maurud itu baju yang didatangi. Itu insya Allah jaminan suci. Makanya kita menggunakan ilmu warid maurud. Aplikasinya atau tasawur dalam mesin cuci ini gimana? Ya, kotorannya taruh mesin cuci dulu, baru dikasih air. Berarti konsepnya sucikan dulu baru kasih sabun? Enggak. Sabun itu tadi sekaligus sabun itu membersihkan dulu. Pada akhirnya endingnya, finalnya itu dibilas, disucikan sampai bersih. Pensucian. Yang suci pasti sama bersih beda. Jaminan kita adalah suci. Bersih itu bersih ya tergantung. Kalau bajunya kotornya kotor parah ya nggak bisa terlalu bersih. Itu jadi maksudnya seperti itu nggak? Jadi menjamin kesuciannya. Luar biasa. Ini sampai jenengan lulus. Iya. Itu sampai saya pulang di sini masih ada yang WA. Pak laundry. Gitu. Yang ngeramein laundry saya kan anak-anak pesantren Kerapia. Karena banyak laundry tapi ya, banyak yang nggak mempedulikan kesucian. Tawaran kita kan yang tahu akan hukum syariah. Betul. Itu jenengan sampai lulus wisuda, setelah wisuda masih di Kerapia. Ya, berapa tahun itu setelah pasca wisuda itu? Mungkin 1 tahun ya. Mungkin 1 tahun. Akhirnya saya pulang.
Pulang ke Klaten. Saya pulang 2014 itu lanjut S2. S2 jenengan di mana? S2 UIN juga. UIN juga. Linear. Tapi posisinya jenengan sudah mungkin di Klaten. Sudah mungkin di Klaten. Jadi saya kan non reguler. Saya kalau kuliah Sabtu sama Minggu. Ya termasuk bagian dari orang-orang yang terlambat. S2-nya. Terlambat boleh, tapi Selesai. jiwa semangatnya tapi selesai. Ya motivasi S2 bisa selesai itu banyak. Kalau S1 dulu dari memang saya semangatnya, menggebu-gebu. tapi semangat saya S2 itu dari banyak faktor. Adik menyemangati, orang tua hampir putus asa saya, orang tua menyemangati, akhirnya langsung alhamdulillah Sampai wisuda. ya hampir di DO. Hampir di DO, ya itu suka duka lah ya. Tapi ngomong-ngomong masalah akademi dan pesantren, kalau menurut jenengan enak mana? Istilahnya ya ono penake ora penake lah, tapi enggak enaknya jadi santri itu apa, enggak enaknya jadi akademi itu apa? Enak semua sih. Karena jenengan mau sing kalau bersyukur ya, pahit pun bisa dinikmati ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu lah pasti ada lah. Di pondok itu gimana ya? Aneh. Kita ditekan. Tapi jadi hiburan kita. Banyak cerita-cerita di pondok. Ketika saat kita mengalami itu begitu kok rekoso nih. Tapi setelah di rumah kok asik ya. Asik. Enggak. Dan menikmatinya setelah keluar pondok. Kalau di akademi kan sama-sama ditekan juga itu program kegiatan. Akademi tekanan, tapi tekanan kita kalau di akademisi karena jurusannya adalah awal ya, modal keilmuan pondok itu sudah lebih dari cukup, Mas. Lebih dari cukup. Kita tinggal mengembangkan hukum positif dan menata kedisiplinannya. Terus di apa? S2 di UIN juga. Di UIN juga kan Ya, berarti juga. Tapi berangkatnya 2 minggu. Seminggu Linear. 2 kali. Linear, Bukan reguler, nggih. non reguler. Non reguler. 1 minggu. Sampai selesai tahun berapa itu Selesai. wisudanya? 2018. 2008. 4 tahun. Oh, S2 4 tahun. Standarnya kan 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dengan 4 tahun. 4 tahun. Enggak, jadi motivasinya seperti wong ngapal ke Quran. Kalau bayaran biasanya rasa cepet-cepet suwe ra apa sing penting rampung dan rampung. Itu S2-nya. Iya, bedanya Quran nggak ada batasan waktu. Kuliah DO. 4 tahun mau DO. betul. Nah, ini menarik para pemirsa sama Dio TV. Ini tadi saya sudah bertanya-tanya wawancara terkait pendidikan beliau. Hingga gimana ya, yang sangat menginspirasi saya jiwa semangatnya beliau ini. Tidak peduli di pendidikan ataupun di masyarakat ataupun di bidang usaha, semangatnya luar biasa. Ini saya mau tanya ke jenengan tentang usaha jenengan ini. Sekarang Usaha jenengan dari mulai apa? Mulai S2 tadi selesai, pulang itu akhirnya gimana itu? Ini sudah usaha ya? Setelah di Klaten, Stop laundry stop. laundry stop. Ya lagi-lagi jangan putus asa untuk orang yang baru nikah, pada akhirnya mengalami gejolak ekonomi. Semuanya, hampir semuanya Mengalami. seperti saya. Walaupun Kecuali saya- Rafathar ya. itu sudah beriklan itu. Sudah Udah ber-adsense gitu. Terus usahanya apa itu? Usaha dulu saya Awal-awal jualan di Klaten. es. Jualan es. Enggak gengsi tuh jenengan. Enggak gengsi, orang tua saya guru PNS. Saya jualan es. Es apa? Es apa? Es lilin? Es krim. Es krim. Ya. Itu 2 tahun. Marketingnya gimana? Istilahnya dijual di Kita 2000 berapa tadi? Jadi jangan kundur Klaten tahun berapa? 2015. Oh, medsos sudah ada dong. Medsos sudah Sudah ada. ada. Tapi iya, saya sudah punya Facebook, tapi nggak begitu intens untuk buka Facebook. Jadi jualannya di dunia nyata nggih. Dunia nyata. Kita Jualannya di mana itu? Di SD. Di SD. Jenengan itu dewe gitu. Itu dewe sama titip sama Oh gitu, warung-warung. titip. Lumayan loh. Beli per biji 600, jual 1000 per biji, untungnya 400. Itu kalau Dikalikan dulu per berapa? hari itu 200 mesti laku. Bayangkan 200 kali 60. Itu angka 120 itu beda, alhamdulillah Ya sangat bersyukur. Wah, itu dah wes. Tapi yang saya apresiasi
dableknya, Dablek. jenengnya itu loh. Iya, Toh saya juga nggak merugikan orang ya. iya. Pokoknya wong lanang kok gengsi ora mangan. Cara logika ya, logika. Saya adalah seorang anak dari orang tua guru PNS. Ketika saya jualan di sekolah SD, pada akhirnya ketemu sama guru-guru teman dari bapak saya. Betul. Lu, kamu Nggih. nggak masalah. Padahal Yang penting S2. halal, yang penting Padahal lulusan Lirboyo. Nggak gengsi itu. Itu selama berapa tahun jenengan? 2 tahun mungkin. 2 tahun 2 aja. tahun. Luar biasa. Kemudian setelah S itu Habis itu kita apa ya, lupa saya. Nggak langsung ke depo. nggak langsung ke depo. Nggak langsung ke depo. Hmm. Kita jadi guru. Sempat jadi guru di ya? agama. Di Cuma 1 tahun di SD sini. di SD sini mana? Dombol. Dombol. Oh ada. SD Dombol ya ada. Tahun berapa itu? Lupa. Jenengan ampun tak kok tahun nggih. Tahun ya. Lalinan ya masalah tahun. Saya bukan ahli sejarah, Nah, Mas. kecuali tahun pernikahan itu pasti ingat. Dan tahun kelahiran anak. Berarti ngajar di SD selama berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Sambil kuliah itu, sambil kuliah. Oh, Pak, berarti masih waktu kuliah. Iya, sambil kuliah. Berarti jenengan jualan S tadi masih nyambi. Masih kuliah, Masih kuliah. masih kuliah. Oh. Masih kuliah S2. Ini memang wah semangatnya beliau luar biasa. Karena saya laki-laki, gaji guru agama. Nah, ngomong kon berjuang itu hati saya itu kadang tidak sampai. Kata-kata berjuang gaji dengan 1 bulan 200.000. Sementara kita seorang laki-laki punya tanggung jawab anak istri. 200.000 buat apa? Ora entuk apa-apa, butuh kuang kos tok entek aja. Iya, makanya Urung susu, urung jajanan, urung wedok ngejak blonjo. Wah, pada akhirnya saya keluar. Duluan mana ya, depo sama penyuluh. Habis itu saya baru usaha depo pasir. Depo pasir. Setelah es itu kukut bangkrut gara-gara harga garam naik. Oh, Pabrik bangkrut. Saya ikut merasakan kebangkrutan. dampaknya sangat Akhirnya, terasa nggih. esnya tutup juga. Terus Buka depo. buka depo itu dari saya nggak punya modal, pada akhirnya terus nggak punya modal, utang di bank nggak berani. Tapi motivasi saya untuk punya depo, punya alat berat itu besar sekali. Pada akhirnya saya curhat sama mertua. Untungnya mertua punya uang. Utang Ora kendel. Nah. Nah, utang Kalau cacak nembung sik lah sing penting. Iya, nembung sik. Nggak percaya, langsung kasih. Langsung kasih. Kalau boleh tahu itu nominalnya berapa waktu itu? Waktu itu. Apa? Oh, utangnya untuk mertua itu kira itu? Jangan nyebut angka. Yang jelas 2 digit ya? Yang jelas 2 digit. Sosok. Ini hitung apa? 8 digit. Oh, 8 digit. Ya, istilahnya kalau juta itu kan 2 digit kan 10 juta, 20 juta kan 2 digit. Itu kalau dulu kan usaha pasir itu masih prospek sekali. Pada akhirnya satu hari kita hutang buat beli alat yang namanya loader. Satu hari itu hampir hitungannya kan per kitik 150 200 dulu masih 10.000. bayangkan 10.000 dikali 100 saja sudah berapa? Jangan silakan hitung-hitungan. Awan kan matematika nek mangkat tekan gerbang. 100.000 dikali 10.000 berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta ya. 1 juta. Satu hari pendapatan 1 juta. Itu bersih. Bersih. Sekedap. Ini menarik sekali. Jenengan tadi kan awalnya laundry, terus istilahnya hotel es. Mohon maaf nih, maaf nih kata-kata. Istilahnya untuk usaha itu istilahnya partai kecil cili-cilian lah. Kok jenengan istilahnya memutuskan untuk usaha depo yang nominalnya tentu iki main gede, orang bisnis main-main. Ini awal-awalnya gimana kok jenengan wani-wani nih di usaha depo ini? Iya, latar belakang jenengan ya ora usaha kok. Konteks zaman dulu kan pas saya jualan es kan belum ada depo. Itu otomatis belum ada ketertarikan untuk bisnis di dunia pertasiran. Pada waktu ada tetangga
jaya-jayanya. Oh, ada tetangga yang buka depo. Ada tetangga yang jaya, pada akhirnya kita meniru. Oh, Meniru, masih stabil, harga pasir masih stabil dan lain sebagainya. Yaitu tadi, katakan satu hari 100 kipi itu sudah jelek. 100 kipi itu Satu jelek. hari itu 100 kipi itu sudah jelek. Biasanya 150 200 kipi. Nah, 100 kipi itu andikan satu kipinya 10.000 tadi berapa? 1 juta. Bayangkan kalau bulan sudah berapa? Pada akhirnya dalam waktu 1 tahun Utang lunas. saya Lunas dan isi duit tabungan. jadi tabungan. Hingga akhirnya berjalan sampai sekarang deponya. Nah, untuk sekarang ya lagi-lagi resikonya orang bisnis itu tidak ada jaminan untuk Selalu di atas. Selalu. Dan stabil enggak? Stabil konsisten enggak? Bisa jadi ini untuk konteks sekarang kan dunia perpasiran sedang tidak baik-baik saja. Oh gitu enggak? Sekarang banyak yang tutup, banyak yang. Jadi memang pemirsa Matiyo TV, jadi lokasi rumah Mas Fata ini memang kebetulan di pinggir jalan raya di lereng Merapi, dan itu akses ratusan bahkan ribuan truk ya. Bisa jadi ratusan ribuan truk wirawiri lah, cara bahasa Jawa itu wirawiri mondar mandir ke tambang, dan beliau menjadi salah satu warga asli Klaten di dekat pertambangan yang membuka depo pasir itu sendiri, dan tentunya sampai sekarang tetap masih eksis ya itu ya. Sementara ini sudah 3 bulan kita tiarap dulu. Tiarap itu menunggu stabil dulu, pasir dunia perpasan stabil dulu. Itu kalau boleh tahu efek atau dampak yang sangat terasa untuk dunia perdepoan atau perpasiran itu apa? Itu kok sampai 3 bulan istilahnya tiarap itu jangan tiarap itu dalam artian kita sudah terbiasa ngetok pasir bagus. Yang penting istilah saya itu black sweet. Oh, berarti sangat menjaga kualitas. Oh, black sweet yang kita jaga kan kualitas. Nah, istilah kopi apa rasa lagi-lagi lah. Iya. Yang penting setia. Rasa manis-manis yang penting setia. Nggak. Nah, ini tadi saya udah tanya jenengan pendidikan, lalu kiprah di dunia usaha, ya kami doakan tentunya berjalan, berkembang, barokah rezekinya, dan dampaknya terasa buat keluarga dan masyarakat tentunya juga aku barang. Lalu ini otomatis jenengan sebagai santri, apalagi tadi ditopang oleh dunia akademi, pasti dong jiwa untuk dakwah di daerah ini pasti masih menjadi cita-cita dari jenengan santri. Ini setelah kondur ini jenengan kiprahnya apa ini di rumah sekarang? Oh, kalau nggak salah jenengan juga aktif di ormas ya, di organisasi di NU ya? NU, di NWJ saya pas jatah LDNU dakwah. Itu udah berapa tahun ya? Sudah 3 tahunan, mungkin 3 tahunan. Terus ini belum lama ini jenengan juga mendirikan pondok pesantren ini. Ini motivasinya apa ini? Istilahnya jenengan kan juga menghormati bocah-bocah kemudian banyak masyarakat yang datang ke jenengan. Istilahnya dunia ngaji lah seperti itu. Tapi akhirnya memberanikan diri dan termotivasi untuk mendirikan pesantren. Ini apa ini motivasinya? Biar kami yang muda-muda ini juga nggak kalah semangat gitu loh. Kasih kita dulu. Nah, silahkan. Menarik nih kayaknya ini. Ini saya pun sampai sekarang ini belum berani untuk mengistilahkan ini pondok pesantren. Saya masih nyaman dengan istilah kamar santri. Oh, kamar santri. Ini beliau tawaduknya luar biasa. Masalahnya pondok pesantren itu bayangan kita itu ya santri mungkin lebih dari 100 itu baru menurut saya. Terus gedungnya ada pengasuhnya ada. Konsepnya jangan ada. sampai kita diistilahkan pengasuh pondok, bukan pengasuh santri, pengasuh pondok. Ya kecil-kecilan dulu. Nah, awal dari munculnya kamar santri ini berawal dari ini ya ada kaitannya dengan takdir juga. Ada saudara kita mau mewakafkan barat musola itu. Saya pun masih berat, masih menolak, belum berani. Saya bilang gini, musola sama pendopo ini sudah lebih dari cukup untuk menampung TPA. Ini bude saya. Terus kayaknya bude saya ada tawaran menarik.
Terus terserah Budi, tapi yang wakaf itu kan berat, tanggungnya berat. Tapi ampun dijadikan beban panjenengan, kalaupun 5 tahun yang ke depan, 10 tahun ke depan belum nampak apa-apa. Masalahnya ya namanya wakaf itu berat, berat buat kita yang ngedep wakafan. Akhirnya ditakdirkan dilalai anak ada santri sini sing pengen ditamel kamar. Oh gitu. Pengen ditamel kamar, alhamdulillah. Jadi buat ada sing. Terus yang saya tanyakan, motivasi tulus jenengan itu apa itu? Biar para santri itu, para pemirsa Sama TV ini rata-rata santri ya. Ini berani untuk mengeksekusi yang jelas. Saya sama anak-anak TPA ngajar di pondok. Tentunya saya kan juga ngajar di Pondok Pesantren Al-Munawiriyah Jelaju. Oh gitu. Itu dasar saya menikmati. Saya ngajar TPA, saya ngajar di pondok, itu hiburan buat saya. Oh gitu. Walaupun kalau dilakukan secara terus-menerus ya manusiawi, kadang ada kejenuhan. Kejenuhan capek. Iya, tapi itu merupakan hiburan buat saya. Jadi ketika kita lagi susah kok ono bocah-bocah, ada bocah-bocah, rasanya seneng. Akhirnya jenengan di rumah mendirikan itu iroh cah pondok terus gitu. Jadi niatnya ya atine senang, selalu diwarnai dengan kehidupan santri, tentunya berdampak positif. Wah, luar biasa. Nah, ya memang bener. Ngendikannya pun Masyayikh Lirboyo, Mbah Yai Abdul Karim, santri yang memang kudu ngedep gambar. Itu kata-kata kuduan beban, tapi alhamdulillah bukan merupakan beban kita untuk ngedep gambar, tapi memang sudah didasari rasa senang dulu. Hiburan kita itu adalah dolanan karo bocah-bocah. Itu sudah saya nikmati. Awal kita bisa seperti ini, mungkin menurut saya menikmati dulu, sama anak-anak TPA menikmati, sama anak-anak yang ada di pondok menikmati juga. Pada akhirnya nyaman-nyaman saja. Terus ini jenengan kan tadi juga ngajar di Pondok Pesantren Al-Munawiriyah, kemudian ada pondok sendiri, jenengan juga aktif di kamar santri sendiri. Terus kemudian ngaji juga di masyarakat, aktif di organisasi di Jamiah Nahdlatul Ulama, belum acara-acara yang lain. Penyuluh agama Islam. Saya kan oke banget. Ini mumet tenang. Nah, saya papa tak ketahuan. Ini saya pengen tahu trik jenengan cara membagi waktu. Tentu jenengan punya keluarga, punya istri, punya anak, biar semuanya terbackup, tercover. Ini cara membagi waktu jenengan gimana? Ini pertanyaannya agak privasi tapi menarik. Gimana itu? Kadang setiap malam saya keluar terus. Setiap malam saya keluar sampai meluangkan waktu 1 hari malam Rebu untuk keluarga. Oh gitu, berarti istilahnya ada 1 hari dalam 1 minggu yang memang khusus malam Rebu khusus untuk keluarga. Malam Rabu ya. Jadi itu istilahnya kita healing ya. Bukan malam Jumat. Kalau malam Jumat itu anak-anak nggak ikut. Ya ini sensorin nanti. Oh gitu, gitu. Jadi bisa fokus semuanya, yang penting tetap ada 1 hari khusus untuk keluarga. Untuk istri atau anak pengen kemana kita antar, kita bahagiakan mereka, kita senang-senang jalan-jalan. Berarti juga jenengan ada pasar malam barang itu, istilahnya jalan ngancani anak bisa jalanan pancing-pancingan. Hiburan. Pokok kita meluangkan waktu untuk khusus 1 hari dalam 1 minggu itu untuk keluarga. Nah mau kemana, pokok kita sama keluarga. Oh gitu. Masalahnya itu, masalahnya ya gimana ya? Ya konsekuensi kehidupan seorang santri yang pindah kamar dari Kediri ke Klaten. Saya istilahkan pindah kamar. Saya masih ingin sebagai status saya itu sebagai santri. Luar biasa, ini kata-kata yang baru saya dengar dan ya baru kali ini saya mendengarnya. Jadi istilahnya santri kalau pulang ya jangan anggap itu udah boyong. Iya, tetap anggap pindah kamar. Jadi biar bagaimanapun tetap ngaji dan ritual-ritual keagamaan tetap harus konsisten, harus terus berlanjut. Terus ini yang terakhir nih Mas Wata. Tentu kami banyak ya para pemirsa Sama TV ini adalah basicnya para santri. Kadang ada banyak juga akademisi,
ada juga yang santri. Ini nasihat jenengan untuk kami ya para santri muda-muda ini agar tidak takut usaha di rumah ini, motivasinya apa? Karena gini, saya bertanya bukan isipan jempol semata Mas Wata ini, karena banyak cerita-cerita dari teman-teman saya itu kadang dia takut atau mau usaha apa dia bingung, hingga akhirnya malah naudzubillah banyak dari teman-teman saya ini malah ikut di lingkungan-lingkungan atau bergaul dengan orang-orang yang mungkin kok dipandang kurang enak atau nggak genah lah nongkrong, nggak genah niatnya, nggak genah jeruntrungnya ini, biar mereka tetap bisa berdakwah tapi bisa usaha. Ini tipsnya apa ini? Nasihat dari jenengan apa? Motivasi saya itu dikuatkan oleh pun Mbah Yai Maimun Zubair. Nah, Maimun Zubair. Kang, masih awakmu dadi guru ngajar, masih awakmu dadi kiai, masih awakmu dadi apa meneh ya kayak aku lah gitu. Kalau kesukaan Gus. Tetap nyambut golek usaha sampingan. Bisa jadi usaha sampingan itu bisa menutup rasa atine awakmu sing elek ngarep-arep pemberian orang. Bahkan usaha sampingan itu mungkin menjadikan berkah buat kehidupan kita. Oh gitu. Di awal dari situ kita usaha apapun yang penting halal tak lakukan. Pada akhirnya jadi pada sekarang hari ini kita punya usaha yang namanya Depo Pasir. Alhamdulillah. Nah itu pekerjaan sampingan saya. Terus biasanya orang bisa nekat itu berawal dari kepepet. Nah, urung dipepet terlalu nyaman. Itu kon usaha iku angel. Dipepet dhisik. Seperti saya memang kepepet. Kepepet itu salah satunya adalah tuntutan anak cucu. Oh, berarti bisa dikatakan kalau menikahlah. Iya. Akhirnya punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Itu dalam waktu kita punya anak istri, saya sebagai seorang laki-laki kok gak punya usaha, akhirnya dipojokkan sama keadaan. Gak usah disalahin orang, keadaan. Akhirnya apapun usahanya, dulu juga pernah jualan es krim, laundry, dabelkan itu mau laundry, saniki Depo Pasir. Ya, berarti secara tidak langsung jangan mengatakan bahwa yang penting bergerak, jangan gengsi, yang penting ada usaha halal yang pasti nanti seiring berjalannya waktu akan diarahkan Tuhan. Iya. Yang penting gini, Gus Afa, kita sadar bahwa makom kita itu makom ikhtiar. Makom istilahnya rezeki ini musabab, rezeki ini kasab, kudu nyambut gawe. Kadang kan saya kurang setuju ketika walaupun nggih ngapunten sing kathah enten punya ada yang punya prinsip kowe angger ngedep gambar ngaji terus insya Allah rezeki. Ya bener. Tapi paling enggak kita tetap noto ati. Carane noto ati itu buat kerjaan sampingan biar hati kita itu sumeleh orang ngarep-arep awake wong insyaallah niki berkah buat kita. Berarti otomatis jangan mengatakan bahwa yang namanya ikhtiar itu ada dua. Yang satu ikhtiar batin, tentu ngedep dampak, dongo, ngaji itu penting karena penting. Tapi jangan lupa ikhtiar lahir juga. Karena kita tentu juga manusia biasa yang tadi jangan mengatakan istilahnya masih musabab lah. Rezekinya yuk kudu nyambut gawe. Itu nggih ya. Nah, ini terima kasih banyak waktunya Mas Fata sudah meluangkan waktunya untuk diskusi. Tentu saya banyak belajar dari jenengan. Semoga kami doakan semoga usaha jenengan lancar, tambah berkembang dan diberikan kesehatan, keluarga yang berbahagia, santri-santri juga tambah berkembang, remboko, pondoke gede. Matur suwun Gusti. Sesuk pengajian ngundang aku. Niki dados napa? Mesti kula nggodhok wedang. Nggih, matur nuwun sangat Mas Fata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.